Kayaknya dia juga nggak baca. Di Perjanjian Lama ada yang namanya Nabi Daud berzinah dengan Betseba. Betseba siapa waktu itu? Betseba itu adalah istri panglima tentaranya sendiri. Berzina. Panglima tentaranya Daud maksudnya ya. Panglima tentara itu namanya Uria. Betseba istrinya Uria dizinai sama Daud. Terus Urianya taruh di medan perang paling depan supaya cepat mati. Habis itu Betsebanya dinikahi sama Daud. Betseba umur berapa? Mama saya maaf nih. Iya paling saya itu kok apa namanya? Iya kenapa itu tadi barusan dikerjain lakinya? Dikerjain sama cowoknya. Wah itu udah gibeng. Baru kenal 3 bulan. Ya gibeng aja itu. Pros 50 juta habis. Wah ampun. Mualah. Baru sadar. Baru. Bulan kemarin. Oh masya Allah. Baru sadar. Akhirnya Islam lagi ntar begitulah tuh aja tuh. Jadi kita baru mualah. Gila-gilain Islamnya orang-orang seperti makanya, itu. Baru mualah. Misalnya saya jadi mbaknya, saya baru mualah. Kenapa sih orang sampai cecenya dia waktu dulu? Kenapa sih di Islam tuh nggak ada kedamaian? Malah Islam aja artinya bukannya peace ya. Ya itulah orang-orang yang tidak tahu Islam dengan benar ya begitu. Justru makanya susahnya gitu. Saya paling sekalian mau tanya terakhir sih kok ya. Saya jangan sungkan. Baru jam berapa? Enggak maksud saya aja. Anak saya biasa udah agak rewel juga. Biasa anak. Udah minum susu belum itu? Menyusui? Belum sih. Nyusuin nggak apa-apa nyusuin. Di kamar sana? Ada kamar kok. Iya. Terus ya. Sian dia rewel atau lapar atau apa kita nggak tahu. Kecuali dia bisa ngomong. Tuh ada kamar tuh. Tuh mak. Saudara. Susu. Ini udah. Ini cuma ASI aja, belum minum susu botol. ASI dia nggak boleh. Kemarin sempat konsultasi sama dokternya. Cowok kan ini? Cowok betul. Susuin lah. Saya tadinya mau namain dia Yusuf. Terus kata di sambil ngomong biasa orang tua saya pengen Yusuf itu Joseph. Jadinya oke lah. Sama aja. Iya makanya. Gitu. Iya kok. Apa aja coba mau tanya silakan. Nggak, justru saya nggak nyiapin sama sekali sebenarnya kok. Tadi saya pikir cuma mau biasa. Cuman istri saya itu sedih karena saya bilang kalau papanya, dia sayang banget sama papanya kebetulan. Sayang banget sama papanya. Sedih kalau mikir papanya itu nggak bisa diselamatkan gitu. Maksudnya kalau untuk di akhirat nanti, saya bilang kalau nggak nerima Islam sebagai Allah adalah Tuhan yang benar, Nabi Muhammad itu utusannya dan Yesus cuma utusan itu gak bisa masuk surga. Aku bilang gitu. Dia sedih. Dia pengen bapaknya masuk surga. Gimana caranya biar papa bisa nerima Islam? Gimana caranya? Sedangkan aku juga mencoba. Aku juga bukan Islam yang jangankan aku harus pelajari kristologi. Aku soal Islam aja harusnya belajar Islam dulu yang benar baru saya bisa pindah ke kristologi. Nah, saya pengen tahu caranya gimana sih pendekatan kepada orang tua untuk nunjukin bahwa Islam itu bukan kayak gini, bukan ya ini yang di Indonesia ini dipresentasikan itu bukan Islam yang sesungguhnya. Saya mau ngasih lihat bahwa Islam itu agama yang baik dan benar. Itu. Ya. Nah, makanya harus diingat ketika ngomong sama orang tuanya Kristen harus bisa membedakan Islam dan Muslim. Islam dan Muslim. Bedanya apa? Islam agamanya Muslim orang-orangnya. Nah iya. Jadi harus berani mengatakan ke mertuanya bahwa Islam itu sempurna, Muslim tidak sempurna. Gitu. Jadi jangan melihat sebuah ajaran dari pelakunya. Betul. Pelakunya itu Muslim. Pelakunya Muslim. Jangan melihat ajaran dari pelakunya. Betul. Kalau mulai diserang Islam, agama teroris dan sebagainya, itu jawabnya mudah. Jawabnya mudah. Susah. Saya gimana mau jawabnya? Hah? Susah? Saya bingung juga mau jelasin. Sekarang kalau Islam dituduh teroris, teroris itu apa? Orang yang neror. Neror. Atas dasar apa? Entah ya. Ada ekonomi, ada ideologi. Oh gitu. Iya. Ada ekonominya, ada ideologinya. Ekonomi.
Iya, ada ekonomi karena dia mau ngambil sesuatu misalnya. Iya. Ya, ideologi apa? Karena keyakinan dia. Ideologi. Saya dengarnya geologi sama. Ideologi. Ideologi betul. Ideologi. Iya. Sekarang Belanda datang sini teroris bukan? Penjajah. Ya penjajah, meneror. Teroris bukan? Teroris sebenarnya kalau disebut teroris. Bawa ideologi nggak? Bawa ideologi. Ideologi bawa Belanda. ya. Hah? Belanda bawa. Bawa ideologi. Gak tahu saya. Belanda datang bawa 3G. 3G. Misinya 3G. Gold, glory, apa satu lagi? Gospel. Oh iya. Iya. Oh. 3G, gold, glory, gospel. Berarti Belanda datang sini dengan motif ekonomi, dengan motif ideologi. Dua-duanya. Gospelnya untuk apa? Untuk disebarkan di sini kan? Betul. Nah, itu masuk kategori teroris bukan? Nah, Belanda identik dengan agama apa? Kristen kah atau Katolik? Saya Kristen lah. Kristen ya. Kristen, kalau Belanda Kristen, Protestan, kalau Portugis Katolik. Roma. Yang menyebarkan Katolik di Indonesia adalah Portugis, yang menyebarkan Protestan di Indonesia adalah Belanda. Gitu. Berarti kalau Belanda dan Portugis datang ke sini dengan motif ekonomi dan ideologi, mereka bisa disebut teroris. Oh gitu. Kenapa cuma Islam yang diserang teroris? Makanya, saya juga bingung. Bisa nggak ngomong gitu ke mertuanya? Sekarang ya lumayan lah bisa lumayan. Harus berani bilang, Pak, teroris itu apa, Pak? Gitu. Teroris itu orang begini-begini, Pak. Ada ideologinya. Iya, kesannya kayaknya pengen membenarkan banget sih Islam teroris ini. Saya ntar ngomongnya gitu. Begini, tanya ke papanya gini, Pak, kalau orang yang nembakin orang di masjid itu teroris bukan? Jelas pasti. Jelas kan? Itu kejadian di Selandia Baru, orang nembakin orang di masjid teroris bukan? Pasti bilangnya orangnya doang, itu bayang. Iya, sama juga orang kalau gini, di setiap agama itu pasti ada orang-orang yang ekstremis. Betul. Pasti agama apa sebut aja, semuanya ada. Hindu. Ada teroris, kata siapa nggak ada Tamil tuh? Nggak tahu saya, nggak denger sih urusannya gitu. Macan Tamil apa bukan? Ekstremis. Macan Tamil, nggak tahu saya. Kelompok Macan Tamil. Oh gitu, saya nggak Buddha di Myanmar. tahu. Oh, Buddha saya tahu. Kristen di Amerika, Triple K. KKK. Nah, itu tahu. Ya, kayaknya tahu. Sekarang ketika ada Islam, Al-Qaeda katanya. Ya, Al-Qaeda, ISIS. Nah, cari tahu Al-Qaeda ciptaan siapa? Buatan siapa? Dengar-dengar sih Amerika ya. Nah, sudah gitu-gitulah. Makanya, biasalah. Sekarang kalau Islam diserang seperti itu, jawabannya mudah. Yang pertama kali memicu perang dunia pertama siapa? Orang Islam bukan? Bukan ya? Nah, bukan lah. Perang dunia kedua siapa? Sama bukan ya? Jerman dan Yang membantai orang-orang Indian puluhan juta di Amerika siapa? ya orang-orang. Orang Islam. Bukan sih. Iya juga ya. Orang-orang yang membantai orang-orang aborigin di Australia orang apa? Bukan, nggak pernah dengar Islam ya. Nah iya. Kenapa cuma Islam doang ya? Nah, saya juga dengernya gitu doang jadinya. Maksudnya persepsi saya juga begitu doang. Nggak pernah ngelihat ke negara lain ya. Atau ya kayak gitu kayak aborigin lah dan. Ya makanya itu ditanyakan. Iya ya. Harus berani menanyakan. Kalau bilang Islam miskin, kita bisa ambil bandingan negara lain. Saya bisa jawab. Kalau bilang Islam koruptor, kita bisa lihat bandingan di negara lain. Betul. Islam teroris, kita juga bisa bandingkan dari sejarah. Gitu-gitu. Iya juga ya. Saya baru bisa dijawab. Begini Pak. bisa jawab. Alasan kenapa mereka harus menerima Islam dibanding kekristenan? Dia kan lagi Kristen nih. Ini. Kenapa? Apa sih yang kenapa harus Islam? Kenapa saya nggak Buddha aja? Maksudnya untuk mereka kenapa harus Untuk Islam? mereka, saya mau coba. Kalau dari sisi Islam jawabannya gampang. Karena agama yang diridhoi di sisi Allah cuma Islam. Betul. Karena agama lain itu buatan manusia. Oh iya. Nah, penjabarannya panjang memang. Memang panjang, pasti. Tapi harus bisa dijawab. Kenapa? Karena di Islam kitab sucinya yang terbukti dengan sains zaman sekarang. Padahal kitab suci orang Islam itu sudah 1500 tahun yang lalu. Makanya. Berarti itu udah bukan karangan manusia. Betul. Nah kalau ini, tadi ada ayat tidak asli, jumlah suratnya beda-beda. Belum lagi kontradiksi. Betul. Kontradiksi ratusan, kalau mau beli bukunya saya tuh ada. Isinya kontradiksi di dalam Bible semua. Oh ya, serius? Serius. Ada bukunya? Ini. Tulisan Kodondi? Iya. Oh ya. Malah foto saya lagi dipajang sama Melisa. Oh wow. Keren juga. Mau saya? Nah, beli sama Melisa tuh. Boleh dong mau. Baca isinya, kasih tau papanya, suruh papanya jawab.
4 gospel dalam Bible. 4 gospel itu baru yang ini pertama doang. 4 doang. Baru yang Matius, Matius, Markus, Markus, Lukas, Yohanes. Yang lain belum. Nanti yang lain tunggu volume 2, volume 3. Boleh. Dari 4 gospel aja udah 85 kontradiksi. Saya butuh 85 kontradiksi satu sama lain. Iya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Ada 85 kontradiksi. Gitu. Alasan mereka denial harusnya nggak ada lah ya. Alasan denial itu biasanya latar belakangnya karena gini satu. Kenapa orang-orang Cina di Indonesia kebanyakan kalau nggak Buddha, Konghucu, Kristen, nggak sampai ke Islam. Kenapa? Ada yang Islam tapi sedikit lah. Iya. Kenapa ya? Karena pada waktu zaman Belanda membuat sampai 3 kategori masyarakat. Yang pertama kelompok masyarakat Eropa. Yang kedua kelompok Asia Timur Jauh, Cina, India, Arab. Yang ketiga kelompok Bumi Putra. Bumi Putra. Ya pribumi gitu. Pribumi. Ya. Jadi ketika Belanda masih di sini, mereka membagi-bagi menjadi 3 kelompok begini. Orang-orang Eropa udah jelas nih orang-orang Eropa kan. Yang Asia Timur Jauh, Cina, India, Arab. Yang Arab jelas Islam. Yang India Hindu. Yang Cina apa? Oh gitu. Buddha kan? Buddha. Kalau nggak Buddha Konghucu. Tapi ketika Belandanya udah pergi, orang-orang Cina yang mungkin sering berdagang dengan Belanda, mereka mau Islam, mereka pikir Islam itu agamanya pribumi. Islam itu agamanya orang susah. Islam itu agama ekstremis. Mau biar beda aja gitu ya. Nah, jadi masih banyak orang-orang Cina, orang tua kita yang bilang sama anak-anaknya, lu mau agama apa aja silakan, asal jangan Islam. Sering denger sih, lumayan sering denger. Kenapa? Ya itu karena mereka sudah dikelompokkan, sudah dipisahkan. Gitu dari dulu. Kalau sudah dikelompokkan begini, Belanda kan gampang ngomong ke orang-orang sini, si ini begini. Nanti ngomong sama ini, si ini begini. Jadi dia domba. Iya. Makanya masih ada stigma negatif di pikiran mereka. Islam agamanya orang miskin, Islam agamanya yang mengemis-ngemis di lampu merah, Islam agamanya koruptor, Islam agamanya perampok. Ya karena di Indonesia mayoritas Muslim, ya otomatis masalah-masalah sosial yang banyak ya pasti melibatkan Muslim. Iya, makanya. Dan itu masalah-masalah sosial bukan masalah agama sebenarnya, tapi dikaitkan dengan agama. Perampok, orang apa tuh? Islam. Iya. Pengemis, orang apa tuh? Islam. Koruptor, orang apa tuh? Ya karena mayoritas Muslim, jadi kebanyakan yang melakukan orang-orang Islam. Suruh berkaca ke negara-negara lain yang Kristen. Ada nggak masalah-masalah serupa seperti itu? Iya. Ada. Makanya. Perampoknya Katolik atau Kristen, pembunuhnya Katolik atau Kristen, pemerkosanya Katolik. Di negara lain yang mayoritas Kristen pasti ada masalah yang sama. Nah itu yang kadang-kadang mereka seperti orang pakai kacamata kuda. Iya, nggak ngeliat kiri kanan. Cuma ngeliat Indonesia. Emang. Coba ke Brasil ngeliat. Nah yang nyopet di jalan tuh orang apa? Coba ke Meksiko ngeliat kartel tuh orang apa? Itu. Iya sih, emang sih. Nah orang-orang Cina yang menerima Islam adalah boleh dikatakan orang-orang Cina yang tidak melihat masalah seperti itu. Mereka bisa melihat dengan lebih luas. Gitu. Betul. Sedangkan ya mereka tutup mata banget soal kayak gitu. Ya terutama dikaitin sama kejadian 98 gitu. Ya, karena mereka nyaksin sendiri kan, ya kan. Kenapa sih orang Cina itu pribumi itu? Itu juga salah satu efek daripada divide et impera-nya Belanda. Karena pada zaman dulu orang pribumi dan orang Cina udah dipisahkan. Dipisahin ya. Sudah sering dihembus-hembuskan fitnah. Jadi masing-masing saling curiga. Makanya ketika 98 sekelompok orang menyerang etnis tertentu. Karena terbawa dari sentimen yang dulu. Betul. Tapi kita juga kalau mau pelajari benar-benar apakah orang-orang yang mengincar etnis tertentu itu benar-benar punya stigma yang negatif atau ada permainan di belakang. Kita juga nggak tahu, ya kan? Emang terlalu jauh gitu. Dan itu kan banyak isu-isu doang. Emang isu. Walaupun ada korban, tapi belum tentu 100% sama dengan yang dituduhkan gitu. Iya. Karena mereka juga kena asli. Karena banyak juga orang-orang Chinese ketika tahun 98 diselamatkan oleh orang pribumi yang lain. Sama. Banyak. Dia juga, Iya. terutama anak, makanya diselamatin tetangganya. Karena waktu itu lagi kerja. Iya juga, kenapa nggak pikir itunya? Bener kan? Kenapa sih? Saya jadi marah sendiri.
Iya juga, bener. Padahal iya, sampai dijemput sama tetangganya, ditaruh di rumahnya, mereka pulang kerja nggak bisa dan Iya. lumayan. Selalu cerita gitu, kenapa nggak dianggap gitu. Dan itu kan sebenarnya masalah sosial, Masalah sosial. bukan masalah agama. Ya tapi mereka kaitannya gitu. Nggak ada tuh orang Kristen katanya yang ikut, walaupun dia pribumi ya. Pribumi Kristen nggak ada yang ikutan. Itu semua orang Islam semua yang serem-serem. Terutama mereka di Medan, asli Medan kan. Ngomongnya selalu orang Batak tuh baik-baik. Saya nggak mau bawa itu sebenarnya. Cuman maksudnya ngomongnya orang Batak Kristen yang serem itu orang-orang pribumi yang Islamnya itu lah. Ngomongnya gitu. Juga. Makanya Itu saya nggak orang-orang begitu tuh orang-orang yang mengeneralisasi. Nah emang generalisasi. Emang sih mereka juga masih ini banget lah kalau masih karena saya campuran ya. Ya saya masih sering disebut Juana lah kayak gitu. Mereka sering disebut warna ya. Saya sebelum mama ini juga saya kalau nggak ngomong papa saya Kalau Romeo kenal Kristen di mana? SMA. Oh, dari SMA. Dari SMA. Di Tangerang. Di Tangerang betul. Iya, nggak direstuin sama sekali saya. Saya disebutnya ya pribumi lah ya. Nggak dikasih lah deket-deket kayak gitu lah, sama sekali. Ya begitulah orang tua yang lumayan keras lah. Ya tapi mau yang terbaik lah buat anaknya pasti. Ya kan. Saya nggak nyalain juga. Kalau mau lebih dalam mendalami kitab ini ya memang nggak bisa sebentar. Emang nggak bisa. Ya, harus butuh waktu memang. Betul. Tapi kalau mau belajar yang praktisnya dulu ada. Tinggal lihat video-video saya yang diskusi dengan orang-orang Kristen. Sekali dua kali nonton pasti paham lah apa yang mau diinin. Makanya saya nggak bisa aja ngirimnya sih. Pengen banget saya kirim gitu. Saya udah save banyak gitu loh. Jangan ngirim video saya ke mertuanya, jangan dipelajarin video saya. Diambil poin-poinnya itu yang dipakai buat menjawab mertua. Emang Tapi harus dengan cara yang paling sopan. Iya. Gitu. Mamanya sih lumayan Kristen yang lumayan taat ya. Sampai adiknya aja baru dibaptis bulan lalu mungkin ya. Sekitar baru dibaptis. Coba biar gak kayak cecenya gitu. Tanya ke papanya atau ke mamanya Kristen. Pak, papa mama ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus gitu. Yesus lah pasti ngomong. Kenapa Paulus? Apa yang diikutin? Apa yang diikutin Pak dari Yesus? Coba suruh mereka pikir. Apa yang diikutin dari Yesus sama orang Kristen? Misalnya apa? Misalnya biasa Contoh. jawab apa? Contoh apa sih bisa? Yesus sunat nggak? Sunat? Mereka sunat nggak laki-lakinya? Enggak. Kebanyakan lah. Ada yang sunat tapi juga Papa enggak? jauh lebih banyak yang nggak sunat. Pasti. Kenapa mereka nggak sunat? Karena udah dibatalkan di perjanjian baru. Siapa yang batalin? Yesus atau Paulus? Pasti ngomongnya Yesus. Mereka taunya Yesus. Di mana ayatnya? Nggak ada Yesus membatalkan hukum Taurat. Makanya. Yang membatalkan adalah Paulus. Oh, ya? Jadi mereka nggak sunat karena mereka mengikuti perintah Paulus. Nah, satu, mereka nggak ngikut Yesus tapi ngikut Paulus. Ya kan? Nah, kayak gitu. Paulus. Kayak gitu dicatat. Oke. Boleh. Masuk akal. Yesus bilangnya di Matius 5:17 apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Betul. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi. Selama langit dan bumi belum hancur, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Iota itu apa sih sebenarnya? Iota itu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani. Huruf terkecil. Oh gitu. Jadi Yesus, kalau gitu Yesus sunat, mereka nggak sunat, mereka ikut siapa? Paulus. Yesus karena tidak membatalkan Taurat, berarti Yesus makan babi nggak? Yesus enggak lah. Mungkin. Enggak lah, di Taurat kan dilarang. Babi haram. Kita mereka makan babi nggak? kosher aja. Mereka makan babi nggak? Makan. Sampai setiap minggu misalnya saya jalan gitu ya. Kita tuh dipesenin sampai menu babi. Kenapa sih? Ya gitu. tanya, Saya kenapa nggak ikut Yesus nggak makan babi? Mereka pasti bilang haram. lagi, karena udah dibatalkan kan? Iya. Siapa yang batalin? Paulus. Berarti mereka pengikut Paulus. Sebenarnya Paulus itu siapa sih? Paulus itu ya boleh dikatakan dia orang Yahudi juga. Tapi ibunya orang Yunani. Dia dulu orang yang mengejar-ngejar pengikut Yesus untuk dibunuh, dipenjara. Oh ya. Terus setelah dia ke Damsyik, baru dia mengaku melihat Yesus, mendengar suara, baru dia bertobat, terus dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul,
menjadi pemberita Yesus. Dia yang ngangkat dirinya sendiri. Iya, Dia hidup sejaman sama Yesus. sejaman. Sejaman. Dia yang ngejar-ngejarin pengikut Yesus. Sejaman, tapi nggak pernah ketemu muka. Oh iya. Begitu, Paulus. Paulus. Dua tuh tadi ya. Ah. Masalah sunat, masalah babi. Orang Kristen terbukti ngikutnya Paulus, bukan ngikut Yesus. Paulus. Ya kan? Iya, selalu ngomong juga gitu. Yang ketiga, Yesus puasa nggak? Puasa 40 hari. Mereka puasa nggak? Nggak pernah. Nah, ngikut siapa? Paulus berarti. Gitu. Yesus doanya sujud nggak? Mereka tahunya begini lah. Iya. Atau kalau kata Di Bible Yesus sujud. Oke. Iya. Ya kan? Mereka sujud nggak? Enggak. Nggak Ikut siapa? Ikut gereja atau ngikut Paulus. Makanya. Yesus dikafanin. Di sini Yesus dikafanin. Mereka mati dikafanin nggak? Nggak, ada gua. Berarti ikut siapa? Ikut gereja. Gereja ya. Oh iya ya, gitu ya. Nah, tanya papanya, Pak, umat agama mana yang laki-lakinya disunat, nggak makan babi, sholatnya sujud, puasa, dan dikafanin? Umat agama apa, Pak? Gitu. Iya, udah. Bagus banget ya, bagus. Argumennya bagus banget. Luar biasa. Iya. Tanya papanya. Siapa lagi ya? Jadi siapa yang ikut Yesus, Pak? Orang Islam atau orang Kristen? Oh gitu. Jadi perkataan Paulus itu cuman lewat mimpi. Apa sih? Iya. Dia ngaku dia dapat wahyu lah. Oh, aku dapat wahyu. Tapi ajaran Paulus beda dengan ajaran Yesus. Beda, tapi yang diikutin itu doang ya? Paulus ngajarin dosa waris. Nah, dosa waris itu. Yesus ngajarin dosa waris nggak? Enggak tahu. Nggak ada. Oh, enggak ada. Dosa waris itu, jadi kita bayi pun udah berdosa ya? Iya, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Kalau mau selamat bertobat. Iya. Kalau mau masuk surga bertobat. Gitu. Ada, Yesus ada. gitu ya? Matius 18 ayat 3. 18 ayat 3, bunyinya? Matius 18 ayat 3. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu nggak masuk kerajaan surga. Bertobat? Sama kayak Islam ya? Bertobat, selesai. Iya. Kenapa sih? Kalaupun ada kata-kata Yesus dalam Bible yang mengindikasikan bahwa dia harus mati di atas kayu salib buat nembus umat manusia, itu adalah ayat-ayat sisipan. Sisipan dari orang Kristen zaman dulu. Saya bisa buktiin itu sisipan. Oh gitu. Ada nggak di sini? Di situ belum. Di situ baru kontradiksi. Kontradiksi. Oh, yang saling iya, nggak masalah lah. Bertentangan. Saling bertentangan lah ya. Kalau yang masalah sisipan-sisipan itu udah sering saya bahas di channel saya, udah sering saya bahas. Ya, soal yang sujud juga saya pernah ngomongin, katanya dia kayaknya nonton siapa? Elia Miron itu. Siapa? Elia Miron. Iya. Elia Miron. Iya, Elia Miron itu kayak sujud tuh. Emang kata siapa sujud mesti begitu kayak orang Islam sujud? Saya nggak tahu ya. Dia tiduran di bawah gitu. Itu bukan sujud, tengkurap namanya. Iya juga. Iya katanya. Nah, sekarang kita bisa buktikan di dalam Perjanjian Lama. Nabi Abraham sujud. Kejadian 17:3. Keluaran 3:48 Musa sujud. Bilangan 16:22 Nabi Musa dan Nabi Harun sujud. Yosua 5:14 Nabi Yosua sujud. 1 Tawarik 29:20 Nabi Daud sujud. Mazmur 95 ayat 6 Nabi Daud sujud. Nehemia pasal 8 ayat 6 Nabi Esra sujud. Matius 26:39 Nabi Yesus sujud. Nabi Yesus. Ini semuanya pada sujud nabi-nabinya. Orang Islam ada perintahnya juga di Quran surat Al-Hajj 77. Orang Islam juga disuruh sujud. Jadi kalau orang Islam disuruh sujud, Yesus sujud, nabi-nabi sebelumnya sujud, Kristen nggak sujud, berarti ngikut siapa Kristen gitu? Makanya. Iya sih. Bisa saya jawab. Ini saya boleh minta link videonya nggak nanti? Boleh, nanti di-upload. Boleh. Masuk akal banget, luar biasa. Iya makanya. Yesus puasa 40 hari, kita puasa Ramadan berapa hari? 30. Tambah puasa Syawal lah. Oke lah. Syawal berapa hari? Enggak tahu. 6 hari. Udah 36. Tambah puasa sunnah deket lah dengan 40 hari. 40, 30 deket lah. Kalau memang Islam diwajibkan puasanya 30 hari itu karena syariatnya disempurnakan. Dari nabi-nabi sebelumnya.
Yesus sunat, kita sunat. Hmm. Paulus bilang sudah nggak wajib sunat. Malah Paulus bilang kalau kamu sunat, matinya Yesus di atas kayu salib nggak berguna buat kamu. Kata Paulus. Ada bilang Ada begitu. ayatnya. Bener ya, masuk akal ya. Nah, Siapa sih Paulus itu? jadi sebenarnya Nyebelin juga. Kristen pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Gitu. Oh gitu ya. Kenapa cuman diambil ayat Paulus doang ya? Kenapa nggak yang 4 kitab pertama itu loh? Maksudnya yang benar-benar Yesus ada di muka bumi itu. Iya. Gitu. Iya. Terbukti. Bahkan Yesus pernah bilang hati-hati sama orang Farisi. Orang Farisi. Orang Farisi itu adalah kelompok Yahudi yang bermadzhab Farisi gitu. Farisi, mazhabnya Farisi. Paulus orang madzhabnya apa? Farisi. Orang Farisi. Jadi Yesus ngomong hati-hati sama orang Farisi, sedangkan orang Farisi Paulus orang Farisi. tahu dari mana? Ada di sini. Ada Di dalam Bible kitab. ada. Ngomong saya Paulus orang Iya. Farisi. Masa? Iya. Sedangkan sebelumnya ada Yesus ngomong hati-hati sama orang Farisi. Ada. Gimana sih? Jadi orang Kristen tuh sadar nggak sih sebenarnya? Makanya sebenarnya gimana sih sebenarnya? Saya juga bingung. Saya juga bingung kenapa sih? Gitu. Matius 23:15. Ayat 15 nih, 15. Ayat 15. Hmm. Celah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini kata Yesus. Iya, katanya. Kok bukan, Katanya. Katanya. Oh gitu. Coba. Bukannya ini merah ya? Apa tinta merah bukan? Oh enggak, ini bukan yang Bible yang red letter. Oh gitu. Tapi itu dianggap perkataan Yesus. Gitu. Iya kan? Iya ya. Sekarang buka. Yakin? Nih, saya bukain. Tapi ada orang Farisi. Saya Paulus orang Farisi. 3:5. Pasal 3 ayat 5. Maaf. Pasal 3 ayat 5. 1, 2, 3, 4. Di surat pada dan Sama ayat 6-nya lah. aku orang Farisi. Nah, itu kata Paulus. Gimana sih? Tapi kayaknya nggak pernah di-preach di gereja ya soal-soal kayak gini ya. Iya. Di-preach di gereja saya kayaknya cuman ayat-ayat yang ya baik-baik aja gitu. Yesus udah bilang nih, celaka lu orang Farisi lu. Celaka. Paulus orang Farisi. Terus? Lah kok dia kenapa diikutin? Makanya kenapa ya? Tanya makanya. Oh iya juga. Iya maksud aku sejelas ini gitu loh. Maksudnya di kitab yang mereka pakai aja maksudnya sejelas ini. Maksudnya yang lagi. Matius 5:17. Pasal 5 ayat 17, 18. 5 ayat 17-18. Menyangka bahwa. Nah iya ini. Nah ini. Iya kan? Yesus ngikutin Taurat tuh. Makanya justru kenapa sih? Tadi Filipi 3 ayat 8 langsung. Filipi 3 ayat 8 tadi. Cepet banget bukannya udah biasa ya. Filipi 3:8. 3 pasal 8. 3 Ayat 8. ayat 8 ya. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Ini apaan sih? Apa yang dianggap sampah? Ini apa namanya? Taurat. Iya. Lebih mulia daripada semuanya. Yesus ngikutin Taurat. Makanya. Paulus bilang Taurat itu sampah. Wah, ini nggak pernah denger nih. Ini Paulus yang ngomong nih. Iya. Filipi kan katanya suratnya Paulus. Oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Gimana sih? Maksudnya jelas-jelas gitu ya. Yesus yang mereka sembah gitu. Yang ngomong bahwa Taurat itu. Maksudnya dia tuh bertekan sama Taurat. Ini Paulus ini siapa sih? Paulus ngajarin dosa waris. Dosa waris.
Tapi kenapa kata Paulus yang diikutin ya? Ya itu Alasannya dia. apa sih? Maksudnya Jadi kenapa sih? itu kan udah ada pengaruh dari Romawi. Biar lebih gampang aja kali ya bagaimana ya? Maksudnya lebih nyaman kayak gini, kayak lebih enak gitu kali ya. Yang mana? 5 Nah, ayat nih. 12 tuh. Ayat 12. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjelar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Adam dan Kristus. Jadi Adam Dosa pun waris dosa. kan? Gara-gara Adam itu berarti. Ya. Sekarang nih Matius 18. Matius, nah perkataan Yesus nih. Ayat 3 tuh yang merah tuh. Oh, ya. Itu kata Yesus. Aku berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, selesai tobat. Bertolak belakang nggak sama yang Tolak tadi? belakang banget. Nah, ya udah. Ini nggak termasuk Filipi ya kalau di sini. Di situ belum pilih. Baru 4 gospel aja tuh. Nanti yang volume berikutnya. Lagi nulis. Gitu. Wah, luar biasa. Udah jadi tabelnya, cuma tinggal dibikin narasinya aja. Oh gitu. Udah bertolak belakang kan? Makanya gitu loh. Tapi kenapa mereka ini banget ya? Maksud gimana ya kok ya? Itu udah doktrin dari gereja. Oh, doktrin dari gereja ya. Ya maksudnya mereka tuh yakinnya tuh seyakin itu. Seyakin Iya, ya karena doktrin dari gereja. doktrin ya. Jadi gimana gitu saya mau ngomong ya. Begini ini dari Itu kita. tunjukin begini. ayatnya aja. Bandingin aja ayatnya, kasih gitu. Suruh baca sendiri. Padahal kan mamanya selalu ngomong, mama tuh selalu baca dari awal sampai akhir, baca awal sampai akhir gitu kan ya. Ya kalau baca dari awal sampai akhir, tapi kalau nggak bisa membandingkan buat apa? Iya sih gitu. Membaca doang ya. Doain lah kok biar bisa. Nah Ajak gini. mereka. Kita boleh mendoakan saudara kita, orang tua kita yang masih belum Islam. Betul. Kita boleh mendoakan mereka selama mereka masih hidup. Ya. Sama mereka masih, iya betul. Tapi kalau mereka sudah meninggal, kita nggak boleh mendoakan mereka. Gak boleh Nggak menolak. boleh. Oh ya. Di Islam nggak boleh. Semoga siksaannya berhenti misalnya. Nggak bisa, nggak bisa. boleh. Nggak boleh. Itu urusan Allah. Oh iya sih. Tuh. Kita siapa? Mau ngatur-ngatur Allah. Makanya, iya juga ya. Nah, nggak boleh. Orang tua hanya di dunia. Kalau udah meninggal bukan orang tua kita lagi. Maksudnya di alam sana. Di alam sana. Roh anak dan roh orang tua tuh nggak ada hubungannya. Ada hubungan. Itu masing-masing. Ya, jadi kalau orang tua kita, saudara kita, adik kita, kakak kita masih hidup dan mereka belum beriman, kita boleh doa. Berdoanya kepada Allah supaya memberikan hidayah kepada mereka. Tapi kalau mereka sudah meninggal, kita nggak boleh mendoakan mereka. Iya betul. Tapi Ya. apakah nanti saya ada dipertanggungjawabkan misalnya soalnya mereka, saya udah. Loh, selama mereka masih hidup kan kita sudah ngajak mereka masuk Islam. Iya saya berusaha gitu. Saya belum pernah sih ngajak masuk Islam. Maksudnya saya cuma mengkoreksi aja gitu persepsi mereka soal Boleh. Islam salah gitu. Maksudnya mereka nanti misal amit-amit meninggal dalam keadaan non Islam gitu ya. Saya salah gak gitu? Enggak, kita udah memberi. Yang penting di orang Islam itu hanya diwajibkan menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Menyampaikan. Gitu. Kalau kita sudah sampaikan, urusan dia mau beriman gak beriman itu bukan urusan kita. Nabi bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Pamannya aja nggak bisa masuk Islam sama Nabi. Nah kita bukan Nabi. Wah, iya, Nabi loh itu. Rugi banget ya pamannya. Ya kan? Iya. Semua pengajaran orang Kristen itu sama apa enggak sih sebenarnya? Beda-beda. Orang Kristen juga beda-beda. Iya, maksud saya kayak Itu lihat denominasinya segitu banyak. apa tuh denominasi? Itu bagian perpecahan dalam Kristen. Oh ya. Segitu banyak tuh gereja-gerejanya. Oh gereja. Ngomong doang Islam ada Muhammadiyah sama NU. Dan coba suruh belajar itu. Kalau bisa bawa mertuanya ke sini lebih bagus. Gimana ya?
Saya juga pengen gitu ya, maksudnya. Bilangnya belajar Bible gitu ke sini. Iya ya. Oh, Pak, teman saya Romeo ada yang ngerti Bible atau punya Bible, koleksi Bible gitu lah. Iya. Ini Wah, mau ngerti lihat banget. gak gitu? Iya. mereka kan seneng kalau saya belajar Bible, Pak. Tapi saya gak enak kalau dia orang sibuk. Nggak apa-apa. Ini juga makasih banyak udah dikasih kesempatan nih. Iya. Wah, teman Romeo ada yang punya banyak Bible, Pak, mau belajar nggak gitu? Wah, banyak banget nih. Oh banyak, maksudnya apa? Bible cuma satu? Banyak versi gitu. Versi cuma satu, mana ada? Ntar saya kasih lihat foto yang ini. Tadi udah di foto kan? Udah dong. Suruh foto ini. Apa itu kok? Apa? Ih, saya tahu nih ini. Ini yang Gen Z itu ya. Queen James. ini beneran kok. Beneran. Ya kalau nggak beneran apa? Bukan King lagi ya. Iya itu diambil dari King, tapi itu diganti jadi Ini Queen. saya nggak bisa baca. Kenapa harus slave ya? Ini Bible khusus untuk budak-budak kulit hitam. Kenapa? Ambilin. Nah, sorry. Kenapa? Ya untuk dikontrol supaya budak-budaknya nggak berontak. Hah? Saya baru tahu ada ini. Nah, ya itu. Biar nggak berontak. Biar nggak berontak. Ayat apa yang Karena paling... pasal-pasalnya banyak yang dibuang. Oh gitu. Iya. Nih. Nah. Ini tahun berapa ini, masa boleh nih edar kayak Ini gini? diterbitkan awal abad 19. Tuh lihat. Pasalnya 50 tinggal 14. 40 pasal tinggal 2. 27 pasal tinggal 0. Itu banyak yang dibuang. Buat ngontrol Bible. Ini beneran ini Queen James Bible. Ya beneran lah. Apa yang beda? Nah di dalamnya itu ada beberapa ayat yang terjemahnya dirubah-rubah supaya menghindari misinterpretasi terhadap homofobik. Nih kalau mau di foto dulu. Saya mau foto. Ini terus mereka juga tahu dong. Tahu. Maksudnya misalnya saya kulit hitam ya. Terus baca ini kok dibuang. Wah, kulit hitam pada waktu itu ya nggak tahu lah. Oh nggak tahu. Ya. Hmm. Oh cuman maksudnya Ini foto dulu depannya. Di preach-nya begitu ya. Ini dapat dari mana kok? Saya pernah dengar sih. Ih. Nih foto. Gay Bible. Ini bukan tulisan orang Islam kan? Ya bukan lah. Nih. What we change. Iya. Mereka tuh sebenarnya ngikutinnya King James apa bukan sih? Iya dari King James sama mereka dirubah-rubah supaya seolah-olah apa homoseks itu dibenarkan. Dibenarkan ya. Gitu. Lucu ya. Nggak, maksud saya yang diikutin sekarang ini nih sama siapa? Sama umat Kristen sekarang tuh. Kenapa? Itu patokannya apa sih? King James kah atau? Kalau yang di Indonesia kah? yang tadi itu yang Iya, itu Protestan tadi. Yang orang yang di Indonesia. Kalau yang di Amerika, di Eropa banyak kan pakai King James. Oh ini bukan King James ya? Bukan. Yang Indonesia? Iya. Bukan. Oh bukan. Nanti ada lagi NIV, New International Version. International Version. Beda satu sama lain? Terjemahnya beda-beda. Oh gitu. Bahkan KJV sama NIV, di KJV ayat itu ada, di NIV ayat itu dibuang. Ada juga. Yang tadi itu yang tidak asli. Oh iya betul. Dibuang. Masih denial lagi kalau Alkitab itu yang sempurna. Yang di NIV ayat itu tadi tidak dimasukkan. Oh. Gitu. Iya. Gampang sebenarnya ya kalau buat jawab itu ya, maksudnya jelas banget itu. Apalagi saya kasih buku ini nanti. Pak baca bakar. Nggak usah dikasih ke dia. Romeo baca, poin-poinnya kasih tanya ke papanya, so papanya jawab. Papa nggak bisa jawab. Mama itu saya lumayan hormatin banget lah ya kalau ke mamanya. Kalau ke papa saya lumayan kayak agak temen gitu, gitu ya. Cuma kalau sama papanya agak deket nggak apa-apa. Agak kerasnya itu. Malah enak diajak diskusi kalau deket. Malah dia nggak bisa diajak diskusi karena dia nggak tahu. Nah kalau nggak tahu kasih tahu. Mas Romeo kok baru dapat nih ginian nih. Menurut papa gimana? Gitu. Oh boleh juga ya kayak gitu ya. Boleh juga caranya begitu. Iya. Jangan menghakimi. Iya sih. Iya sih.
Yes. Aku tinggal di sini apa gimana? Dekat sini. Oh dekat sini. Hari-hari ke sini. Oh hari-hari di sini. Alasan siapa sih? Saya ngomong Mas atau Mbak sih sebenarnya? Siapa? Mbak Elia itu. Kenapa nggak datang sih waktu itu? Nggak berani dia. Cuman karena kan saya punya bukti-bukti Bible yang dia beda-beda kayak versi. pinter banget gitu loh. Dia ngomongnya aja pinter, isinya kopong. Makanya kayak bahasanya susah banget gitu loh. Mungkin biar terlihat pinter apa gimana sih? Sebenarnya saya kenapa waktu yang datang temennya apa siapa ya waktu itu ya? Temen yang botak itu. Temennya ya? Makanya. Di sini? Enggak, di channel lain. Oh gitu. Kalau udah sering nonton video saya mah harusnya bisa jawab. Harusnya. Sekarang lebih bisa lagi Vio. Terutama yang tadi yang soal puasa, sunat, sama nggak zakat nggak ada ya? Zakat kita juga bayar kan? Oh, maksud saya. Kita bayar zakat, orang Yahudi bayar per puluhan. Orang Kristen katanya hukum Taurat dibatalin. Kenapa masih bayar per puluhan? Iya, kenapa? Biar Ya kenapa? bisa sukses. Biar kaya. Iya emang sih kenapa ya kaya-kaya ya? Iya. Mereka kaya-kaya banget. Lucu sih ya. Kalau Islam kita menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Betul. Sebelumnya perpuluhan 10%, di Islam sekarang 2,5%. Itu pun ada syaratnya. Enggak semua orang harus bayar zakat. Betul. Ada syaratnya. Apa? Syaratnya dia punya harta sudah lebih dari sekian gram emas. Gitu. 85 gram emas. Jadi nggak ada membebani gitu. Selain itu zakat yang lain paling zakat fitrah pada waktu Idul Fitri. Udah. Dan itu kan ringan, cuman berapa liter beras gitu. Karena saya nggak pernah nonton gimana apologet Kristen gitu ya. Maksudnya nggak pernah melihat apologet Kristen. Ada nggak sih maksudnya kayak yang paling umum gitu serangan ke Islam itu yang paling umum apa sih kok? Banyak. Oh banyak ya. Banyak. Oh itu terutama istri Nabi. Nah, istri Nabi apa? Mau dituduh yang mana? Yang Aisyah aja. Pak. Yang Aisyah. Aisyah dituduh Nabi pedofil. Betul. Karena Nabi menikahi anak kecil. Istri saya ngomong kayak gitu juga waktu itu. Mau dengar sini sekalian? Tahu yang gue bilang Aisyah. Tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah. Coba. Ya pernah sampai ngomong gitu waktu itu dulu. Ih pedofil loh. Dia bilang gitu. Ingat gak? Gini, kapan ada istilah pedofil? Gak tahu. Baru abad 19. Oh iya mungkin. Itu istilahnya orang barat. Untuk orang yang punya penyakit. Penyakitnya apa? Senang dengan anak kecil. Ya, baru abad 19. Sekarang, zaman-zaman dulu, 1500 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, bahkan 3000 tahun yang lalu, orang-orang zaman itu, terutama bangsa Semit itu bangsa apa? Bangsa Yahudi, bangsa Arab, itu orang-orang Semit, ya kan? Pada zaman dulu orang-orang bangsa Semit sudah biasa menikahkan anak perempuannya ketika anak perempuannya berusia masih dini. Gitu. Tapi bukan berarti menikahkan harus langsung ditidurin, bukan. Yang boleh ditidurin kalau anak perempuan itu sudah datang bulan atau sudah puber gitu. Di Bible ada nggak nabi-nabi menikahi anak kecil? Ada, masa? Nabi Ishak menikahi Ribka istrinya ketika Ribka berusia berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Nabinya umur berapa? Nabinya umur 40 tahun. Ada di Bible? Ada. Mau lihat? Mau lihat ada nih. Ini kita tapi orang Yahudi nih. Oh, Tanakh. Bukan. Oh, bukan. Humas. Humas ini isinya cuma Taurat doang. 5 kitab Musa. Oh. Dan ada tafsirnya. Oh gitu. Bahasa Indonesia? Bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Oh gitu. 3 tahun? Baca sendiri nih. Maaf. Di foto nih. And her nurse, according to the most common rabbinic chronology, the nurse was sent along because Rebecca was
But 3 years old at the time. Tuh. 3 tahun. So that he would have needed to care for her. Gitu. Tulisannya mana yang dibilang? Ini kan dari ayat di atas nih. Gitu. Ini tafsirnya. Hmm, 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 hmm. Nah, berarti Ishak menikahi Ribka ketika Ribka berusia 3 tahun. Ishak. Ada nggak yang nyebut Nabi Ishak pedofil? Enggak. Isaac. Oh iya, Isaac dan Rebecca ya. Ada nggak yang nyebut Nabi Ishak pedofil? Enggak ada. Ya, enggak lah. Kenapa cuman Nabi Muhammad doang? Terus Nabi Daud. Pernah dengar Daud sama Batseba, Christine? Pernah dengar? Kayaknya dia juga nggak baca. Di Perjanjian Lama ada yang namanya Nabi Daud berzinah dengan Batseba. Batseba siapa waktu itu? Batseba itu adalah istri panglima tentaranya sendiri. Berzina. Panglima tentaranya Daud maksudnya ya. Panglima tentara itu namanya Uria. Batseba istrinya Uria dizinai sama Daud. Terus Urianya taruh di medan perang paling depan supaya cepat mati. Habis itu Batsebanya dinikahi sama Daud. Batseba umur berapa? Berapa? Bisa dihitung, umur 7 sampai 9 tahun. 7 sampai 9 tahun. Terus Yesus, ibunya Yesus siapa? Maria. Maria. Umur berapa ketika hamil? Tahu? Enggak tahu. 12 tahun. 12 tahun. Yusufnya umur berapa? Yusuf. 90 tahun. 90 tahun. Masa? Loh kok masa? Lah ada dokumennya. Di mana? Maksudnya, saya lumayan nih. Ini soalnya Papa lu ngomong kemarin tuh terakhir istri Nabi. Kalau ngomong istri Nabi itu suruh ke sini papanya. Suruh ada yang punya. Oh Yesus bapaknya Yesus. Ini juga gospel, tapi nggak masuk dalam Bible. Itu juga gospel. Soalnya kita ngikutin gospel of Jesus ya. Umur berapa tuh? Di atas tuh, Maria umur berapa? And when she was 12 years old, there was held a council of priests, saying, "Behold, Mary has reached the age of 12 years." Yang berapa? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Ini apa ini? Protevangelium of James. Waktu hamil. Iya, waktu dinikahkan dengan Yusuf. Oh, dinikahkan. Yesus. Tapi nggak dimasukin ya? Ada cerita Yusuf ketika dinikahkan dengan Maria umur berapa tuh Yusufnya? 12 to 14 years of age. Bukan, umurnya Yusuf. 90 years old. Oh. Oh iya. Ini dari mana? Itu dari Katolik Ensiklopedia. Oh. Nggak masuk di sini? Enggak masuk sini. Al-Quran ada nggak sih yang nggak masuk di mana? Atau ada nggak sih kontradiksi di dalam Quran? Barangkali orang-orang Kristen tahu banget tuh kontradiksi mereka. Yang saya dengar cuman itu aja tuh yang. Oke, jadi Nabi Ishak menikahi Ribka ketika usia 3 tahun. 3 tahun. Daud berzina dengan Batseba, Batsebanya umur 7 sampai 9 tahun. Yusuf menikahi Maria, Maria umur 12 tahun. Dia 9 tahun. Apakah kita menyebut Ishak, Daud, dan Yusuf itu sebagai pedofil? Kan enggak. Enggak. Wajar gitu loh, namanya anak-anak pada zaman itu memang sudah dinikahkan. Gitu Mak. Ya. Wanita dalam Yahudi umur 11 tahun itu udah dinikahkan. 11 tahun itu berarti kan udah puber gitu loh. Sekarang coba tanya ke neneknya. Umur berapa nikahnya? Coba tanya. 12. Oh. Nenek saya. Baru rasanya gak normal banget sekarang dong. Gitu. Sekarang kalau perempuan umur 12-13 tahun dinikahin kayaknya kok masih terlalu kecil. Karena ada tuntutan hidup, belajar dulu, sekolah dulu, cari rumah dulu, karir dulu, baru nikah. Nah zaman dulu emang ada universitas, emang ada karir gitu kan? Juga sih, iya. Di sawah, udah nikah aja. Ya. Iya. Jadi kalau pedofil itu adalah penyakit, ya penyakit. Sekarang kalau kita baca kisah nikahnya Nabi dengan Aisyah, kalau penyakit itu berarti anak-anak itu korban atau bukan? Korban. Sekarang kalau pernikahan Nabi dengan Aisyah, Aisyahnya korban bukan? Apakah Aisyah pernah mengeluh dia nggak bahagia hidup dengan nikah dengan Nabi? Ada nggak? Nggak ada. Pernikahan Aisyah dengan Nabi itu pernikahan yang bahagia. Bahkan romantis. Paling romantis. Cemburuan lagi. Lucu ya? Lucu kan? Lucu. Makanya. Jadi itu tuduhan yang tidak berdasar. Gitu.
Sedangkan di kitab mereka malah lebih parah. Makanya. 3 tahun udah nikahin. Tapi itu 7 tahun udah dizinahin. Nah, kalau di hadis Nabi menikahi Aisyah, Aisyah berusia 6 tahun ketika dinikahkan. Dinikahkan itu bukan berarti langsung ditidurin. Dijodohkan. Berumah tangganya umur 9 tahun. Ada nggak perempuan umur 9 tahun sudah datang bulan? Nggak tahu. Ada. Ada. Aisyah orang mana? Orang Arab. Betul. Tinggalnya di tempat yang temperatur panas. Orang Arab tuh rasnya ras apa? Ras apa? Ras Kaukasoid. Waduh, susah juga. Saya Kalau orang Indonesia ras apa? Ras Mongoloid. Waduh. Nah, jadi kalau ras Kaukasoid itu adalah memang mereka secara struktur badan lebih besar daripada orang Mongoloid. Apalagi kalau tinggalnya di daerah panas. Apalagi kalau dietnya kebanyakan makan daging. Gitu. Itu pubernya lebih cepat daripada orang ras Mongoloid. Jadi secara tubuh aja orang ras Kaukasa itu lebih besar daripada ras Mongoloid. Iya. Kalau orang Indonesia yang lihat anak perempuan umur 6 tahun kelihatannya kecil. Nah, apa sama dengan yang di Arab? Beda. Beda banget. Kaukasoid itu rasnya orang bule. Gede-gede. Nah, benar. apalagi tinggal di daerah panas, apalagi makannya daging. Mereka bisa lebih cepat dewasa daripada orang ras Mongoloid. Gitu. Jelas kan? Jelas banget. Terjawab semua. Makanya. Tapi itu soal hadis soal pernikahan Aisyah itu sahih sih ya. Sahih, masuk ke dalam hadis Bukhari dan Muslim. Bukhari kan dianggap hadis yang paling sahih. Makanya. Walaupun ada yang tidak terima dengan hadis itu. Kenapa? Karena yang meriwayatkan namanya Hisham. Dianggapnya dia meriwayatkan itu ketika dia berusia 70 tahun setelah dia pindah ke Irak. Oke. Si periwayat ini dianggapnya waktu itu sudah pikun. Oke. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Aisyah ketika menikah dengan Nabi itu umurnya sudah belasan tahun, bahkan sudah mendekati 20 tahun. Kenapa? Karena dia pakai hadis-hadis yang lain. Kakak perempuannya Aisyah namanya Asma. Umurnya 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Dia meninggalnya tahun 100 Hijriah. 100 Hijriah. Nah, ditarik mundur ke belakang ketika apa namanya? Hijrah, Nabi hijrah ke Madinah, itu Asma atau kakak Aisyah tuh sudah berusia kira-kira 27 tahun. 27 tahun. Berarti Aisyah berapa? 17. Dan Aisyah menikah 2 tahun setelah hijrah. 2 tahun setelah hijrah. Berarti 102. 17 tambah 2 tahun. 19. Berapa? Nah, udah. Nah, ya, tapi kan itu kan hadis di luar Bukhari. Di luar Bukhari. Ya kan? Bukhari mengatakan Aisyah dinikahi umur 6 tahun, berumah tangga 9 tahun. Jadi kan kita bisa nganggap ada dua perspektif nih, dua sudut pandang. Anggap aja dua-duanya betul. Anggap aja Bukhari juga betul. Nah, ternyata ini bisa dijawab dari Bible sendiri. Bible sendiri anak perempuan 3 tahun udah dinikahin. Iya, maksud saya gitu. Anak 12 tahun sudah ada yang hamil. 7 tahun sudah ada yang hamil. Disetujui dan lain-lain. Bible loh. Bible. Nih, kenapa sih cuman nih. Kalaupun betul pernikahan Nabi dengan Aisyah adalah pernikahan yang bahagia. Berarti Aisyah bukan korban. Iya. Nah, berarti tuduhan Nabi pedofil itu tuduhan yang mengada-ngada tidak berdasar. Gitu. Tuduhan juga baru-baru sekarang ini ya. Tuduhan itu juga baru ada di abad 19. Pertanyaan lagi. Kan Nabi juga punya banyak musuh. Ya kan? Apapun yang Nabi katakan, pasti ada yang mengcounter, mengatakan itu bohong dan segala macam. Pada waktu Nabi menikahi Aisyah, ada nggak musuh-musuh Nabi yang nggak setuju dengan pernikahan Nabi? Nggak pernah dengar ya? Nggak ada. Nggak pernah dengar ya? Jadi nggak ada musuh-musuh Nabi yang protes dengan pernikahan Nabi. Berarti artinya apa? Pernikahan indah aja. Berarti artinya apa kalau nggak ada yang protes? Nggak ada yang salah. Berarti normal pada waktu itu, gitu maksudnya. Gak ada yang protes. Makanya. Kecuali kalau ada yang protes, oh Nabi pada waktu itu nikahin anak kecil itu nggak normal, itu pedofil misalnya gitu. Baru kita bisa menganggap itu perbuatan yang melanggar norma gitu. Tapi buktinya nggak ada yang protes. Kalau mereka bisa sebutin satu nama aja yang protes. Pengen tahu saya.
Yang orang hidup sejaman sama Nabi gitu. Enggak, orang sekarang yang menuduh Nabi pedofil, suruh sebutin siapa musuh Nabi yang protes dengan pernikahan Nabi dan Aisyah. Tahu mereka. Enggak ada, Karena enggak ada yang protes. Iya. Gitu. Oke sih kok. Jelas kan? Jelas luar biasa. Jelas. Kok mualaf ya? Mana? Dari Udah sekarang udah gak mualaf lagi lah. Mantan kafir lah. Oh gitu. 2014. Oh gitu. Oh disebutnya revert ya kalau. Ya, jangan mualaf terus lah. Oh gitu. Iya Kalau lah. ini geraha mualaf namanya. Harusnya geraha Ya ini kan untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, mohon petunjuknya aja paling. Iya kan. Nabi istrinya Ya. berapa sih? Kok? Ya. Apa? Nabi istrinya berapa sih? Total? Ada yang bilang 9, ada yang bilang Oh, 12. ya, gitu ya. Iya, sudah. Nggak masalah. Karena apa? Kenapa orang lain maksimal 4, Enggak. Nabi boleh 9 atau 12? Kenapa? Karena itu adalah kekhususan buat Nabi. Kekhususannya di mana? Oke, Nabi boleh menikahi lebih dari 4. Tapi Nabi juga punya kewajiban yang beda dengan umatnya. Kalau buat Romeo, sholat tahajud wajib atau sunnah? Sunnah. Sunnah. Kalau buat Nabi, Wajib kan? wajib. Tiap hari ya? Wajib. Bahkan beliau sholat tahajud, suratnya panjang-panjang dibaca, kakinya sampai bengkak-bengkak. Mau nggak? Nabi padahal jaminan surga ya. Kenapa masih sholat begitu? Nah iya, itu aja udah dijamin surga masih sholat begitu. Lah kita udah dijamin belum? Kagak, makanya. Ya, kita udah dijamin Jamin. selama kita mengikuti la ilaha illallah. Ya, selama kita bertakwa jaminannya surga. Tapi mau nggak dikasih kewajiban sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak? Kayaknya semua orang nggak ada yang mau Islam kalau kayak gitu. Kalau nggak mau, kenapa ngiri sama Nabi punya istri 9 atau 12? Gitu maksudnya. Iya, bener. Gitu. Oke lah kok, paling saya juga ini kok makasih udah dikasih kesempatan buat ngobrol nih. Saya sorry jadi panjang gini. Jangan sungkan. Saya pikir saya mau ngobrol biasa gitu sama Koko dan gitu. Ternyata lumayan banyak banget pelajaran yang bisa diambil sama Koko ya. Terutama Tenang aja. dengan adanya bukti-bukti nyata gitu ya. Iya. Iya. Justru kita memang harus belajar. Iya betul. Tapi kita belajar itu bukan berarti kita harus memusuhi keluarga kita yang masih bukan Islam, bukan. Justru Kita saya tetap pengen harus, rangkul. ya, harus dengan cara yang paling baik. Pengennya sih ngerangkul kalau biar somehow saya ngerasa itu tanggung jawab saya juga gitu loh buat ngenalin, memperbaiki perspektif mereka soal Islam gitu. Nah ini tadi videonya kan udah direkam nih. Nanti silakan tonton ulang. Baik. Apa aja yang saya jawab boleh dicatat. Nah justru saya mau minta izin boleh ya nanti. Mau ditayangin di YouTube? Itu haknya kok. Enggak, saya tanya dulu. Kalau boleh saya tayangin, kalau nggak boleh saya nggak akan tayangin. Kalau dari saya sih boleh. Cuma Boleh. maksud saya kayaknya terlalu amatir banget gitu. Nggak apa-apa. Nggak ada pertanyaan yang berkelas gitu. Apapun yang ditanya oleh Romeo bisa jadi mewakili pertanyaan orang Islam lainnya. Gitu loh. Bisa jadi jawaban saya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang lain yang belum sempat tanya atau yang nggak bisa nanya. Siapa tahu ada orang nonton video kita, mereka menjemput hidayah, Romeo juga dapat pahala. Begitu. Betul. Masuk akal. Boleh? Boleh. Saya izin. Alhamdulillah. Saya justru buat evaluasi saya sendiri. Mm-mm. Cuman ya saya terlalu amatir aja sih. Maksudnya ini orang gitu. Ini kita nggak usah rendah diri. Yang penting asal kita masih mau belajar, kita masih punya waktu, kita masih dikasih waktu untuk belajar ya, ayo kita belajar. Nggak ada yang salah. Kita tetap harus belajar. Namanya orang Islam juga harus berprogres. Berprogres artinya ya kita harus semakin hari semakin baik, semakin tinggi ilmunya Islamnya. Gitu. Sekarang Romeo kan menjadi suaminya Christine. Romeo kan sekarang menjadi imamnya Christine. Juga harus banyak belajar. Tanggung jawab suami terhadap istri bagaimana. Betul. Apalagi punya mertua masih belum Islam. Betul. Nah itu juga punya tanggung jawab. Hah? Orangnya nengok. Iya. Ya. Jangan rendah diri. Tetap belajar aja terus. Iya. YouTube ada. Semua bisa dibelajarin di online. Makanya. Itu. Oke, paling gitu aja ya kok ya. Siap. Nanti kalau ada pertanyaan lagi jangan sungkan. Pasti. Ya. Saya materi Koko sebenarnya luar biasa banyak banget. Yang saya tonton juga lumayan banyak banget. Cuman tetap saya pelajarin sesuatu yang baru kok. Iya. Makanya saya baru tahu soal tadi
terutama pernikahan. Kayak saya akhirnya bisa jawab lah at least. Kalau apalagi kalau misalnya bisa ditayangin di YouTube, ya alhamdulillah saya bisa melihat ini pertanyaan saya gitu sih. Cuman ya, iya. Cuman ya mungkin agak cut part mertua kali ya. Saya khawatir gitu aja. Tinggal bagaimana menyusun kalimat menjawab mertua dengan cara yang paling sopan dan paling baik. Romeo dalam berkomunikasi dengan mertua tetap harus menjaga akhlak Islam. Betul. Justru dengan akhlak itu kadang-kadang kita nggak perlu menjelaskan sesuatu, dari akhlak mereka bisa, oh ya orang Islam kok baik ya gitu. Iya. Itu bisa menjadi jalan hidayah buat mereka. Itu soal Islam ya. Karena sebenarnya yang matahin soal ini bukan Islam ya. Soal pribumi, dia bisa ganti mindset ngelihat pribumi itu nggak kayak gitu karena aku. Ternyata aku katanya orangnya begini. Jadinya makanya ternyata oke lah kita bisa terima pribumi. Alhamdulillah. Islam. Itu baru salah satu cara kan untuk merubah mindset mereka. Iya betul. Oke. Ya. Makasih banyak. Ini saya mau beli satu ya ininya. Nah itu urusannya ke Melisa. Oke siap. Ini saya bawa ya. Siap. Saya boleh minta foto gak sih kok? Saya nggak punya foto misalnya. Ini? Itu foto. Ya makanya.